Oke Dinda, jumpa lagi di Total Politik dan hari ini kita bersama orang yang dicari-cari oleh netizen. Betul, yang diburu selama ini. Iya. Dimintai pertanggungjawabannya. Iya. Ditanya konfirmasinya. Siapa lagi kalau bukan? The Great. Budi Aristiadi. Iya. Menteri Komunikasi Dan Informatika. Ketum Projo. Setia di garis rakyat. Iya. Tagline-nya Budi itu. Aris Setiadi. Ya, kan? Di garis rakyat. Apa masih di garis rakyat? Apa di garis Jokowi? Apa di garis Prabowo? Atau di garis netizen? Di garis rakyat gitu. Projo pokoknya kan organisasi yang militan pakai hati untuk dukung Pak Jokowi. Yang 2004 kita mendukung Pak Prabowo. Gitu. Ya gitu. Jadi takdir sejarah Projo adalah takdir bersama rakyat. Kenapa gitu Bang? Kenapa? Kenapa gitu? Loh karena kita setia di garis rakyat sehingga kita harus bersama rakyat. Begitu. Bukannya lebih menguntungkan kalau declare saya setia di garis Prabowo? Oh ya Gitu pasti kan? dong. Saya setia di garis Jokowi. Pasti kita dukung Pak Jokowi dan setelah 20 Oktober pasti kita loyal dan dukung Pak Prabowo karena kita perjuangkan bersama kok. Maksudnya kita nggak loyal dan militan dukung Pak Prabowo. Pasti kita loyal dan militan dukung Pak Prabowo. Loyal dan militan ini indikatornya apa Bang buat Ya artinya kita sepenuh hati dukung Pak Prabowo. Dalam pengertian bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan kita menangkan dengan satu cita-cita bahwa kemajuan Indonesia ini harus berkelanjutan dan kita percaya Pak Prabowo ini akan melanjutkan langkah besar untuk mendorong dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju gitu. Nah Bang, Jadi harus kita dukung. nah ini yang rame nih Bang, dan ini harus ditanyakan lah. Tapi kita nggak akan bicara soal komentar Bang Muni soal private jet, soal Fufu Fafa, ya kan? dan soal keributan-keributan yang ada selama ini. Ya, tapi saya pengen lihat Bang Pak Menteri merasa ini nih sesuatu yang memang ada kesalahan atau memang ada yang Pak Menteri nggak tahu atau seperti apa sih dengan apa yang sudah terjadi ini? Ini yang soal keramaian ini. Ya tadi keramaian yang tadi belakangan soal Kominfo ini, soal Kominfo PDNS, itu. soal begini macam-macam bahwa lah. ya, jadi begini, ntar kita urai satu-satu dulu. Kalau soal Mas Kaisang itu kan sudah jelas, yang bersangkutan juga sudah menjelaskan ke publik bahwa itu ya nebeng. Toh yang elit politik yang naik private jet bukan Mas Kaisang aja, semua juga banyak yang naik private jet gitu loh. Jadi udahlah, jangan menggoreng isu-isu yang sangat tidak produktif buat kemajuan bangsa ini. Karena ngapain sih digoreng-goreng? Terus apa manfaatnya? Gitu loh. Kecuali ada tendensi atau ingin menjatuhkan dan merendahkan. Tapi kan ada tuduhan gratifikasi misalnya. Loh, dia bukan pejabat publik. Banyak pejabat publik yang naik private jet. Entah tujuan yang sama bisa diarahkan ke sana loh. Saya nggak sebut nama ya. Banyak pejabat publik kan naik private jet. Nanti kalau ditanya balik gimana? Kan hukum kalau mau ini nggak boleh tebang pilih. Kan ada faktanya. Ya. Banyak pejabat publik kita naik private jet. Gitu. Langsung si pejabatnya ya? Iya, Bukan si keluarganya. pejabatnya bukan. Tapi Dan kan itu pejabat banyak- publik. tapi Kalau kan- ditanya balik gimana? Ini dari mana? Private jetnya. Tapi kan yang dikhawatirkan publik ini mengenai satu, ini rasa keadilan masyarakat. Gitu. Ya itu gini loh. Itu yang Ya memang soal itu kita nggak mau berdebat soal kontennya. Tapi yang pasti ini kan juga sudah dijelaskan oleh Mas Kaisang. Gitu. Dan menurut saya penjelasan Mas Kaisang harusnya dipahami, dimengerti. Gitu loh. Yang kedua soal apa? Data soal Fafa dulu, soal Fafa. Ya kan saya udah jelaskan bahwa itu bukan punya Mas Gibran. Nanti kalau pada waktunya ini kita umumkan lebih berbasis lagi. Cuman menurut saya udahlah, isu itu isu lama, itu kan isu adu domba pemecah belah aja. nggak nih serius sih Bang, bukan punya Mas Gibran. Kita udah cek bukan punya Mas Gibran. Ya itu. Abang satu-satunya lembaga yang punya otoritas di negara ini yang Memang declare itu- faktanya bukan punya Mas Gibran. Nanti kalau kita buka siapa yang punya, nanti jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Bukan itu bukan lebih jadi masalah, jadi mengatasi masalah. Enggak. Ini kan udahlah. Kalau dia
bukan apa-apa, ini kan kita juga menghentikan perdebatan yang nggak perlu di ruang digital. Ini kan ruang digital kita ini isinya jangan sumpah serapah, caci maki. Kita harus mendidik masyarakat untuk menjadikan ruang digital ini sebagai dunia atau ruang yang justru menyehatkan gitu di ruang digital kita. Kalau isinya caci maki untuk apa? Memang caci maki menyelesaikan masalah gitu loh. Kritik boleh tentu saja. Kita tidak melarang, membatasi kritik karena kita kan pemerintahan demokratis. Cuma kalau udah caci maki, apalagi fitnah, udahlah, nggak perlu lah gitu ditanggapi secara serius gitu. Dan sampai saat ini juga yang bersangkutan juga sudah menjelaskan gitu. Saya sih bukan apa-apa, soal apa itu saya bisa sampaikan off the record, saya udah sampaikan, bisa saya sampaikan gitu loh. Jadi saya nggak mau menambah keriuhan. Gitu. Tugas kita kan ada yang bilang malah keriuhannya justru tambah ramai setelah abang bilang itu bukan punya Mas Gibran gitu. Memang faktanya bukan punya Mas Gibran kok. Mau diperdebatkan apa? Nanti tunggu aja waktunya. Gitu. Jika diperlukan ya. Iya. Gitu loh. Karena kita kan berdasarkan fakta. Dan sebenarnya yang paling perlu untuk mengklarifikasi ini ya Pak Prabowo ya. Iya, dan Pak Prabowo menurut saya nggak ada masalah kan. Soal itu kan bagian dari skema adu domba Pak Prabowo dan Jokowi. Semua orang tahu itulah yang dipikir kita nggak paham gitu. Dan menurut saya udah kehabisan bahan juga, dan menurut saya juga udahlah, ngapain sih kalian ini cuman membuat isu-isu yang membuat sesama anak bangsa ini jadi saling berbeda untuk hal-hal yang nggak perlu gitu. Kalau kita berbeda untuk hal-hal yang substantif, perdebatan yang substantif itu sangat baik gitu loh. Misalnya contoh, saya berdasar sejarah ya, di tahun 50 itu perdebatan Profesor Dr. Sumito dan Pak Saifuddin Prawinegara itu jauh lebih produktif loh. Tentang apa? Tentang strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Mereka berdebat. Pak Sumito setuju industrialisasi, sementara Pak Saifuddin Prawinegara di sektor pertanian. Jadi perdebatannya yang mencerdaskan gitu loh. Gitu. Kita juga menghimbau kepada seluruh teman-teman sosial aktivis, netizen, kita boleh berdebat, boleh kritik, boleh berbeda pendapat, tapi untuk hal-hal yang lebih produktif lah gitu. Kritik, saran itu sangat dimungkinkan. Kita selalu, karena kita percaya bahwa demokrasi ini memberikan ruang untuk terjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat untuk hal-hal yang apa? Kalau cuma untuk beda dan akhirnya saling menyakiti, saling fitnah, saling merendahkan martabat orang lain, buat apa? Gitu loh. Kita mau perdebatan yang lebih substansial, tentu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bangsa, negara dan rakyat gitu.